Ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita banyak dapat keberkahan. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, modul 12 sudah diberikan, silahkan baca, dipahami baik-baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan saja. Modulnya hampir sama dengan yang tadi kita bahas ya. Kalau sudah, nanti kita bahas tentang problem narasana. Ini saya udah menyiapkan tiga, tiga tower. Nah, tiga tower. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ini tiga tower tuh ya. Nah, tiga tower. Nah, cakramnya ini nih, cakram. Jadi kita pindah-pindah ya. Ah, ya mungkin kalau ini dari mana? Oh, susah kalau di sini ya, dari depan. Oh, dari depan. Ya.
Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya.
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Paham semua? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, semua paham. Sekarang kita coba sedikit bahas tentang problem menara Hanoi. Ya, problem menara Hanoi. Saya share dulu ya. Nah, ini ya. Udah kelihatan? Menara Hanoi kelihatan? Sudah, Pak. Udah ya. Ya. Oke, jadi ini menara Hanoi ya. Jadi ini menara awal, menara bantu, menara tujuan. Walaupun nanti di pointernya agak sedikit berbeda ya. Tengah-tengahnya yang menara tujuan tidak ada masalah ya, tidak ada. Oke, ini menurut legenda ya. Jadi problem menara Hanoi ini misalkan ada n buah cakram, ya piringan atau cakram atau apalah kita sebut saja sih cakram ya. Ada n buah cakram yang ukurannya berbeda-beda ya, yang semuanya kondisi awalnya berada di menara awal. Kemudian ada dua menara lain. Satu yang tengah ini menara bantu, yang paling kanan menara tujuan ya. Nah, semua cakram yang ada di menara awal ya harus kita pindahkan semuanya sampai ke menara tujuan ya, sampai ke menara tujuan. Cara memindahkannya hanya boleh satu-satu. Yang satu cakram kita pindahkan, dan tidak boleh ada kondisi di mana ya cakram yang kecil itu berada di bawah cakram yang besar. Jadi selalu cakram yang kecil harus ada di atas cakram yang besar. Itu aturannya. Ya. Sehingga saat kita memindahkan ini tidak bisa sembarangan. Oke ya. Nah, setelah diteliti ternyata cara penyelesaiannya itu sederhana kalau dengan menggunakan apa namanya rekursi, ya rekursi. Jadi hanya ada 3 langkah ditambah 1 langkah awal, ya 1 langkah awal. Jadi ya kita lihat di sini aja ya. Nah, setelah apa namanya diteliti, ternyata penyelesaiannya itu sebanyak 2 pangkat n, di mana n-nya adalah jumlah cakramnya dikurangin 1. Jadi kalau jumlah cakram hanya 1, otomatis penyelesaiannya hanya 2 pangkat 1 dikurang 1. Jadi hanya 1 langkah selesai. Ya, karena tinggal memindahkan dari menara ya, dari menara awal ya, menara asal ya ke menara tujuan. Nah, selesai 1 langkah. Itu langkah optimal ya. Tentu kalau bukan langkah optimal bisa berapapun, bisa tak hingga ya. Pindah-pindahnya terus nggak kerla. Ya, ini langkah optimal. Kalau dua cakram, otomatis hanya ada 2 pangkat 2 dikurangin 1. Jadi 3 langkah. Ya, 3 langkah selesai. Ya, dan seterusnya. Nah, menurut legenda, ya jika cakramnya ini ada sebanyak 64 ya cakram emas dan 3 tiang, tentunya 3 tiang tetap tidak berubah ya. Ya, ini ya jika problem ini selesai dipecahkan, dituntaskan gitu ya, maka dunia akan kiamat. Itu legenda. Ya, tentu kita tidak bicara itu ya, karena tidak ada manusia yang tahu kapan kiamat akan berlangsung. Tapi paling enggak manusianya kiamat iya. Karena 2 pangkat 64 ini luar biasa banyaknya. Ya, ini ada yang hitung-hitung ya. Jika 1 langkah itu bisa dilakukan hanya dalam 1 detik, ya, hanya dalam 1 detik, karena ini bukan pakai komputer, ini manual ya, manual. 1 detik itu sudah sangat cepat.
Jika 1 detik saja, maka 64 cakram memindahkannya itu butuh 585 miliar tahun. Ya, caranya gampang, tinggal 2 pangkat 64 dikurangin 1, kemudian dibagi, ya dibagi 60 jadi per menit, jumlah menitnya. Kemudian dibagi 60 lagi jadi dalam jam. Ya, dibagi 24 jadi dalam sekian hari. Ya, terus dibagi sampai tahun, ya. Jadi 585 miliar tahun. Nah, nggak ada manusia yang bisa hidup. Ya, kalau ada yang hidup sudah entah apa namanya panggilan, nggak tahu ya. Ya, oke. Kira-kira seperti itu. Ya, kita tidak bahas itunya ya. Kita bahas bagaimana menyelesaikannya. Tadi saya katakan penyelesaiannya ya cukup dengan 3 langkah, ya dari 3 langkah itu, ya 2 langkahnya rekursi, ya 1 langkahnya bukan rekursi, ditambah langkah dasar, ya. Jadi 4 langkah berarti ya, 4 langkah. Itu bisa diselesaikan dengan kondisi apapun, ya berapapun jumlah cakramnya. Nah, ini ada contoh di sini, ya ini penyelesaiannya ya, penyelesaiannya. Ini tower Hanoi, tapi mohon maaf di contoh ini menara tujuannya itu yang tengah ya, menara tujuannya yang tengah, ya tidak ada masalah. Pokoknya satu menara bantu, satu menara tujuan, ya tujuannya tengah. Jadi langkahnya, ya kita pindahkan piringan pertama, cakram pertama ke menara tujuan, ya kemudian ke menara bantu yang kedua, kemudian ini kita pindahkan ke menara bantu. Oke. Selesai 2 piringan dipindahkan ke menara bantu, maka piringan terakhir dipindahkan ke menara tujuan. Ya, konsep dasarnya selalu seperti itu. Ya, kemudian ini memindahkan 2 buah piringan yang ada di menara bantu. Ya, kita pindahkan tujuannya ke sini dua-duanya ya. Ya, supaya dua-duanya bisa ke sini, maka ya ini jadi tujuan, ini jadi asal, ini jadi bantu. Ya, maka kita pindahkan dulu yang biru yang kecil ini ke menara asal atau menara bantu di sini. Ya ke sini, ya kalau ini tujuan ini jadi bantu ya, ini asal. Pindah ke sini dan terakhir ini langkah dasar. Ya. Berapa langkah? Selesai berapa langkah tadi? Ada yang hitung? Ya, 7 langkah ya. Tidak mungkin lebih cepat dari 7 langkah. Ya, tidak mungkin lebih cepat dari 7 langkah. Itu penyelesaian problem menara Hanoi. Oke ya. Oke, ini saya sudah menuliskan. Nah, ini ya. Saya tuliskan. Jadi ini penyelesaiannya ya, penyelesaiannya. Ya. Jadi yang kita pikirkan cukup ya. Pertama ya, jika jumlah jadi hanya 2 langkah, langkah keduanya ini ada 3 langkah gitu, jadi 4 langkah tadi ya. Ya, langkah dasar yang pertama ini langkah dasar. Jika jumlah cakramnya hanya 1, jika jumlah cakram hanya 1, maka cukup pindahkan ya cakram tersebut dari menara awal ke menara tujuan. Selesai ya, dari menara awal ke menara tujuan. Jadi selesai ya. Oke. Nah, jika jumlah cakramnya tidak 1, ya tidak 1, maka pindahkan ya cakram sebanyak n-1 cakram, tentu yang di atas ya. Jadi kita tinggalkan 1 cakram terakhir di menara asal. Kita pindahkan ya n-1 buah cakram ya dari menara asal ya atau awal boleh lah. Ini apa awal? Awal. Dari menara awal ke menara bantu. Ya, ke menara bantu yang di tengah-tengah. Dari menara awal ke menara bantu yang ada di tengah. Ya. Kemudian ketika n-1 buah cakram itu sudah dipindahkan ke menara bantu, ya langkah kedua saat n-nya tidak 1, maka pindahkan cakram yang paling bawah, cakram yang ke n, ke menara tujuan. Oke ya. Oke. Kemudian langkah terakhir, pindahkan n-1 buah cakram yang ada di menara bantu, yang tadi udah dipindah ke menara bantu, ya
kita pindahkan ke menara tujuan semuanya. Tentu ya langkah pertama dan langkah ketiga ini adalah langkah rekursi, atau gampangnya begini. Ya, jika ya saya tuliskan Hanoi N awal bantu tujuan, ini artinya ya bisa kita baca dengan pindahkan N buah cakram dari menara awal ke menara tujuan ya dengan pertolongan menara bantu. Atau boleh juga cara bacanya, pindahkan N buah cakram dari menara awal dengan pertolongan menara bantu ke menara tujuan. Tentu dengan rule dari problem menara Hanoi. Alias harus kita pindahkan satu-satu, cakram yang kecil harus ada di atas cakram yang lebih besar. Oke? Ya, kita baca seperti itu. Nah, untuk penyelesaian masalah ini, Hanoi N awal bantu tujuan, ya penyelesaiannya 2 langkah, dan langkah keduanya ada 3 langkah. Oke, langkah dasar jika N sama dengan 1, maka tinggal pindahkan dari awal ke tujuan. Oke, kemudian langkah kedua, artinya selain itu jika N tidak sama dengan 1, ini kita lakukan 3 langkah. Langkah pertama adalah langkah rekursi. Kita pindahkan N-1 buah cakram ya dari menara awal ke menara bantu dengan pertolongan menara tujuan. Ini yang tengah menara bantu ya. Ini menara tujuan. Ya. Oke. Kemudian langkah kedua, ini ada kucing. Bapak. Orang lagi belajar, jangan ribut ya. Saya ulang lagi. Jika jumlah cakramnya tidak 1, maka ya kita pindahkan N-1 buah cakram, tentunya di atas ya, dari menara awal dengan pertolongan menara tujuan, kita pindahkannya ke menara bantu. Ya, kita pindahkan ke menara bantu. Kemudian langkah keduanya itu langkah pertamanya itu langkah rekursi ya, langkah rekursi. Oke. Ingat-ingat itu ya, langkah rekursi. Kemudian langkah keduanya pindahkan cakram yang terakhir, berarti cakram yang ke N ya, dari menara awal ke menara tujuan. Langsung pindahkan. Karena cuma satu cakram ya, cakram yang terbesar ya, yang paling bawah. Kemudian ya, tadi kan N-1 cakram dipindah ke menara bantu ya. Nah, berikutnya langkah ketiganya, ya N-1 buah cakram yang sudah dipindah ke menara bantu, ya harus kita pindah semuanya ke menara tujuan dengan pertolongan menara awal. Oke, sekarang kita lihat yang tadi. Ya kita ulang. Oke ya, cuma ini tengah-tengahnya tujuan ya, yang tengah tujuannya. Tadi ingat, 3 langkah tadi, di luar langkah dasar. Kalau langkah dasar itu piringannya 1 ya, tinggal pindahkan ke menara tujuan ya. Oke ya. Nah, sekarang 3 buah cakram, ya. Ini tujuannya, tengah tujuan, yang ini bantu. Berdasarkan tadi, solusi tadi, maka pindahkan N-1 buah cakram, alias ya 2 cakram ini, dari menara awal dengan pertolongan menara tujuan ke menara bantu ya. Ya, ke menara bantu. Berarti 2 ini harus kita pindahkan ke sini. Ini langkah rekursi. Oke? Ini ya, kondisinya seperti ini ya. Ya, 2 buah cakram sudah pindah ke menara bantu. Kemudian langkah keduanya, tinggal pindahkan cakram yang ketiga ke menara tujuan. Oke, ini tujuannya. Oke. Kemudian langkah ketiga, langkah terakhir, tapi ini langkah rekursi ya, bukan satu langkah ya. Tapi ini langkah rekursi ketiga. Ya. Pindahkan N-1 buah cakram yang sudah dipindah ke menara bantu tadi, ya, ke menara tujuan dengan pertolongan menara asal. Nah, ini pertolongannya sini maksudnya. Ya, kemudian ini tinggal dipindah ke menara tujuan, ini pindah ke menara tujuan. Oke? Ya, paham ya? Selalu ada kondisi begitu. Sekarang, sorry.
Kita mundur lagi. Oke. Sekarang pandang bahwa ini cakramnya hanya ada dua. Hanya ada dua cakram. Ya. Hanya ada dua cakram. Kemudian tujuannya ini tujuan. Ini menara tujuan, ini menara bantu ya. Ya, jadi cakramnya hanya ada dua, yang merah anggap tidak ada. Menara yang tengah adalah menara bantu. Menara yang di kanan adalah menara tujuan. Oke. Kita ingat 3 langkah tadi. Ya, langkah pertama ya, karena ini dua ya, bukan satu ya, karena dua. Jadi 3 langkah tadi. Ya, langkah pertamanya pindahkan N-1 buah cakram ya dari menara menara awal ya ke menara bantu dengan pertolongan menara tujuan ya. Berarti ini tujuan, ini bantu. Kita pindahkan ke menara bantu. Sini ya, menara bantu. Berarti kita pindahkan. Oke? Ya. Kemudian, pindahkan piringan terakhir, langkah keduanya, pindahkan piringan terakhir alias piringan kedua dari menara asal ke menara tujuan. Oke? Maksud ya? Dua langkah. Sekarang langkah ketiga, langkah terakhir. Pindahkan dua buah piringan, ya, pindahkan ya N-1 buah piring cakram, tadi N-nya 2 ya, berarti satu cakram yang ada di menara bantu ya dengan pertolongan menara awal ke menara tujuan. Tapi karena ini satu, tinggal langsung aja. Nah, masa ya, 3 langkah. Oke, paham ya? Ya, kira-kira seperti itu solusinya. Nah, kalau ini saya tutup, ya, sekarang saya contohkan, kelihatan ya? Misalkan tiga piringan, ya, tiga cakram. Kelihatan ya? Ini menara awal, menara kelihatan tiga-tiganya. Ya, ini tiangnya, anggapnya tiangnya ya. Ini menara awal, tengah-tengah menara bantu, ini menara tujuan ya. Jadi langkah pertama, kita pindahkan N-1 buah cakram dari menara awal ke menara bantu dengan pertolongan menara tujuan ya. Jadi gini, memindahkan ke sini. Oke? Jadi ini menara bantunya ya, N-1. Kemudian ini langkah rekursi, ingat ya. Dua buah cakram, langkah rekursi. Sekarang kita balik ke sini. Dua buah cakram ini, ya, sekarang tujuannya adalah yang tengah. Tujuannya di tengah. Ya, karena tadi langkah rekursi untuk memindahkan ke sini, ya, berarti, ya, kita memindahkan dua buah cakram dari menara asalnya ini, ya, ke menara tujuannya ini dengan pertolongan menara bantu. Berarti langkahnya pindahkan N-1, berarti satu buah cakram saja yang ini, yang merah ya. Ya, yang merah saja. Ya, dari menara awal ke menara bantu gitu kan. Bantunya yang ini ya. Karena tujuannya nih. Kemudian tinggal pindahkan langkah berikutnya, pindahkan piringan yang kedua dari menara asal ke menara tujuannya. Oke. Kemudian ini ya, dari pindahkan piring N-1 buah cakram alias satu buah cakram dari menara bantu ke menara tujuan. Oke. Nah, langkah N-1 yang N-nya 3 gini sudah selesai kita lakukan tadi. Tadi rekursi ya. Ini rekursi. Oke, sekarang kembali ke N-nya 3. Ya, kita tinggal pindahkan piringan yang ketiga, cakram ketiga dari menara asal ke menara tujuan. Oke. Selesai ya. Untuk dua langkah pertama. Sekarang ini langkah rekursi lagi. Pindahkan N-1 buah cakram dari menara bantu dengan pertolongan menara awal ke menara tujuan gitu kan. Dan ini langkah rekursi. Ya, langkah rekursi artinya apa? Artinya ya, sekarang kondisi awalnya ini ya, kita harus memindahkan ya dua buah cakram ini ke menara tujuan. Yang biru ini menara tujuan yang merah. Ya, yang merah menara tujuan. Oke. Jadi
langkahnya kalau 2 cakram gini, pindahkan N-1 buah cakram alias cakram pertama, ya yang merah ini, dari menara asal ke menara bantu. Gini ya. Oke. Kemudian pindahkan cakram yang kedua, yang ke N, dari menara asal ke menara tujuan. Kemudian pindahkan cakram yang pertama dari menara bantu ke menara tujuan. Oke, jadi totalnya ada 7 langkah. Kalau ditambah 1, sama saja. Ya, ya sama saja. Pindahkan N-1 cakram, jadi 3 cakram dari menara asal ke menara bantu. Dan ini langkah rekursi, sini. Ini menara bantu. Oke, tapi ketika kita lihat 3 cakram saja, N-1 buah cakram saja, berarti ini asalnya, ini tujuannya, ini bantunya. Oke, jadinya begini. Nah, gitu kan? Pasti ada cakram, ada langkah, ya, ini dipindahkan dulu ke menara bantu, ini ke tujuan. Gitu ya, baru ke sini. Itu langkah rekursinya, selalu seperti itu. Oke, kira-kira begitu ya. Berapapun jumlah cakramnya, itu sederhana saja. Penyelesaiannya hanya 4 langkah tadi. Ya, penyelesaiannya hanya 4 langkah tadi yang ini ya. Oke, ini sorry saya. Ini ya, penyelesaiannya 4 langkah ini. 1 langkah dasar dan 3 langkah yang tidak dasar ya. Selain itu, di mana langkah yang bukan langkah dasar itu dua langkahnya adalah langkah rekursi. Oke, nah programnya juga sederhana. Ya, program cukup gini. Ya, prosedur Hanoi. Ya, ini jumlah cakramnya N. Ini menara awal, menara bantu, menara tujuan. Pakai cara aja, karakter aja, pakai karakter. Ya, algoritma tadi kita terjemahkan jadi seperti ini. Jika N sama dengan 1, maka right line pindahkan cakram ke N, ya, cakram ke N berarti cakram ke 1 ya, karena N sama 1. Dari menara awal ke menara tujuan, gitu ya. Selain itu, L, ini ada 3 langkah. Hanoi, ini langkah rekursi ya. Hanoi, N-1, awal, tujuan bantu. Ya. Jadi, tujuan dan bantunya kita tukar. Ya. Dan jumlah piringannya juga N-1. Oke, jadi kita bacanya ini Hanoi, pindahkan N-1 cakram yang ada di menara awal dengan pertolongan menara tujuan ke menara bantu. Tujuan yang di atas ini ya, ini tujuan bantu ya. Ini hanya tukar-tukar itu. Kemudian, setelah N-1-nya pindah semuanya ke menara bantu, baru dilakukan right line pindahkan cakram yang ke N. Ya, dari menara awal ke menara tujuan. Oke, ini bukan rekursi. Setelah itu baru rekursi lagi. Hanoi pindahkan N-1 buah cakram yang tadi sudah dipindahkan ke menara bantu, dengan pertolongan menara awal kita pindahkan ke menara tujuan. Oke? Ya. Itu implementasi dari algoritma tadi. Oke? Jadi persoalan yang rumit sederhana dengan ini. Dengan rekursi. Kemudian di program utamanya saya cuma inputkan nilai N, kemudian panggil ya prosedur Hanoi. Hanoi A, B, C. Jadi A-nya menara awal, B-nya menara bantu, C-nya menara tujuan ya. C-nya menara tujuan. Oke? Sekarang kita running programnya. Kita running programnya. Ya, kita masukkan jumlah cakramnya 1. Oke? Tinggal dari menara awal ke menara tujuan langsung ya, 1 langkah ya, 1 langkah. Oke? Kalau kita running masukkan N-nya 2, ya, ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Cakram ke 1, langkah pertama, ini kalau, sorry, ya, kelihatan ya.
Ini anggap aja menara awal, menara bantu, menara tujuan gitu ya. Tengah menara tujuan. Berarti pindahkan dari A, ya, piringan ke 1 dari A ke B ya. Oke. Langkah 2, piringan kedua nih, cakram kedua dari menara A ke C, tujuan langsung. Kemudian langkah ketiga, pindahkan cakram ke yang ada di menara bantu ya, cakram pertama dari B, dari menara bantu ke menara tujuan. Itu saya 3 langkah. Oke. Sekarang kalau kita running lagi, 3 cakramnya 3 ya. Kita masukkan N-nya 3 ya. Oke, 3 ya. 3. Kelihatan ya? 3. Jadi langkah pertama, pindahkan ya cakram pertama dari menara A ke menara C. Cakram kedua berikutnya, cakram kedua dari menara A ke menara B. Ya, langkah berikutnya, cakram pertama dari menara C ke menara B. Oke, nah ini langkah pertama ya. Langkah pertama selesai. N-1 buah cakram kita pindahkan dari menara awal ke menara bantu. Oke, kemudian langkah keduanya, pindahkan cakram ketiga, cakram ke N, dari menara awal ke menara tujuan. Oke. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya, pindahkan ya cakram pertama dari menara dari menara B ke menara A. Ya. Langkah ke berapa? Keempat ya. Kemudian langkah kelima, salah. Ini langkah kelima ya. Langkah kelima, langkah keempatnya ini ya, yang cakram ke N. Langkah kelima ini, kemudian langkah keenam, ya, pindahkan cakram kedua, ya, dari menara B ke menara C, tujuan. Oke, dan langkah ketujuh, terakhir, pindahkan cakram pertama, ya, dari menara A ke menara C. Selesai. Oke, kita coba lagi. N-nya 4. 4. Berarti ada 15 langkah ya. 15 langkah. N-nya 4. Ya, biar yang kecil aja ya. Jadi ini ada buku paling bawah, kemudian HP, kemudian kotak putih, kemudian ini meteran merah. Meteran merah. Oke. Langkah pertama, pindahkan cakram pertama yang merah ini ya dari menara A ke menara B. Gitu ya. Hanya bolak-balik aja tuh. Saat ganjil ke menara C gitu ya. Saat genap ke menara B. Kemudian pindahkan cakram kedua ini kotak putih ya dari menara A ke menara C. Ya. Kemudian langkah berikutnya ketiga ya cakram pertama yang merah ini dari menara bantu B ke menara C. Nah, ya. Oke. Kemudian langkah ketiga pindahkan cakram ketiga dari menara A ke menara B. Oke. Ketiga ke berapa nih? Keempat ya. Langkah keempat. Langkah kelima pindahkan cakram yang paling kecil, cakram pertama dari menara C ke menara A. Oke. Kemudian langkah berikutnya aja tinggal. Langkah berikutnya pindahkan cakram kedua, ini kotak putih, dari menara C ke menara B. Oke. Nah, langkah ketujuh nih, nah, apal aja deh. Langkah ketujuh, ya, pindahkan cakram pertama yang paling kecil ya, dari menara A ke menara B. Nah, ini langkah pertama, ya, langkah pertama dari langkah rekursinya saat N-nya 4 selesai ya. 3 buah cakram dari menara asal kita pindahkan ke menara bantu. Oke. Kemudian baru langkah ke-8-nya, pas langkah tengah-tengahnya, ya, pindahkan ya cakram yang terakhir, cakram ke N alias cakram keempat dari menara asal ke dari menara awal ke menara tujuan. Oke, ini langkah ke-8. Kemudian langkah ke-9 sampai langkah ke-15 tinggal pindahkan ya N-1 buah cakram alias 3 cakram dari menara bantu dengan pertolongan menara asal ke menara tujuan. Selesai 15 langkah. Gitu ya. Oke. Ya, itu problem menara Hana. Kalau kalian paham, berarti kalian sudah paham rekursi. Ya, paham rekursi. Oke.
kira-kira kalau kita gambarkan, bentuknya seperti ini. Mudah-mudahan belum saya hapus ya. Wah, sudah saya hapus rupanya. Ya, udah dihapus. Ya, kira-kira begitulah. Jadi, gampangnya kalau tadi, ini mana tadi kita buat. Nah, ini saat, apa namanya, kita, ini lagi deh. Oke, saat apa, bilangan Fibonacci, ini cabangnya hanya dua ya. Ya, saat Fibonacci cabangnya ada dua. Nah, sekarang saat rekursi, problem menara Hanoi, cabangnya ada tiga. Jadi, kita buat aja deh. File, presentation. Ya, ini kita delete. Ini kita delete. Terlalu besar gitu ya. Ini kita pakai ini aja, text box. Text box-nya kita kecilin aja. Ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Jadi misalkan ini kita tulis Hanoi, saya tulis H saja ya. H, misalnya 3, ya. Ini A, B, C. Ini ya. Berarti ini pindahkan 3 buah cakram dari menara A, pertolongan menara B ke menara C gitu ya, bacanya ya. Oke. Oke. Jadi penyelesaiannya ini, ya, langkah pertamanya ini pindah ke atas ini, ya, ini langkah rekursi Hanoi, ya, 2 n-1 3-1 jadi 2 dari menara asal, ya, ke dengan pertolongan menara tujuan ke menara bantu B, gitu ya. Oke, ini kita tuntaskan dulu, selesaikan dulu yang ini, ya, kita copy lagi, ya. Ini juga ada 3 langkah, ya. Ini langkah pertamanya taruh di atas saja, n-1, 2-1 berarti 1, ya, dari menara asalnya A, ya, dengan pertolongan menara tujuannya B, kita lihat yang ini nih ya, yang ini ya, B, ya, ke menara bantunya adalah C, yang ini nih, ini awal bantu tujuan ya, gitu kan, ya. Oke, ini hanya satu langkah saja yang ini, ya, ini hanya satu langkah karena n-nya 1, ya, hanya satu langkah. Ini hanya memindahkan ada anak-anaknya. Kita tinggal pindahkan, ya, piringan ke 1, ya, dari menara A ke menara C. Ya, ke menara C. Oke, ini satu langkah. Kemudian selesai ini, baru pindah ke langkah kedua dari ini ya, dari H2ACB ya. Langkah kedua dari ini kita copy aja yang ini. Ya, oke. Oke, langkah kedua dari H2ACB ini adalah piringan yang kedua, ya, cakram yang kedua. Oke, kita pindahkan dari menara A ke menara B. Ini nggak perlu ya. Sorry. Oke. Kemudian, yang ini, langkah ketiganya mirip dengan ini.
kita pindahkan satu buah piringan ya yang ada di menara bantu, menara bantunya C ya, menara bantunya C ya, dengan pertolongan menara asal, asalnya A, ke menara tujuan, tujuannya B. Oke, berarti ini langkah ketiganya, ya, langkah ketiganya ini adalah memindahkan piringan yang pertama, ini harusnya kopi yang atas ya. Piringan pertama dari menara C ke menara B. Ya, betul ya. Dari menara C ke menara B. Tadi kan dipindahkan ke menara C. Ya, sekarang dari menara C kita pindahkan ke menara B. Karena tujuannya B. Oke. Ini H2ACB selesai. 3 langkah. Ya, berarti ini selesai. Balik lagi ke sini. Yang aktif ini. Ini aktif. Langkah pertamanya selesai. Sekarang langkah keduanya. Ya, langkah keduanya tinggal mindahkan ya, pindahkan piringan yang ketiga, ya, piringan yang ketiga dari menara A ke menara C. Gitu ya. Ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 berarti ya. Oke, kira-kira seperti itu. Bawahnya tinggal samain. Ya, ini langkah kedua selesai, berarti langkah ketiga. Ya, langkah ketiganya ini ya, kopinya. Langkah ketiganya berarti Hanoi, 2 buah piringan yang ada di menara bantu. Menara bantunya B ini ya, menara bantu ya. Kemudian dengan pertolongan menara asal ya, kita pindahkan ke menara tujuan, tujuannya C. Oke, ini ya. B, menara bantu, ya, menara B, bantu yang ini, ya, kita pindahkan dengan pertolongan menara asal, kita pindahkan ke menara tujuan, tujuannya C. Oke, ini juga lakukan hal yang sama, tapi dengan ini H2BAC. Ini 2ACB ya, 3 langkah lagi. Ini 3 langkah lagi. Jadi selesai dalam 7 langkah. Oke, paham? Ini tinggal tambahkan panah-panah aja nih. Ya, panah-panah. Oke, kira-kira seperti itu problem menara Hanoi. Kalau kalian paham, ya berarti kalian sudah lebih pandai dari saya saat saya kuliah. Oke, berarti semuanya lebih pandai dari saya. Yang paham, yang paham. Karena saya nggak ngerti. Ya, nggak ngerti dong. Apa ini? Jadi yang kalau juga masih bingung juga apa ini, berarti sama sama saya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, silakan. Untuk presensi, sebelum saya lupa, untuk presensi hari ini, ya, untuk presensi hari ini, kalian buat diagram kalau N-nya 4 ya, Hanoi tadi ya. Yang tadi saya buat sebagai Google Presentation tadi. Ya. Jadi Hanoi 4, ya kalian tulis H aja nggak apa-apa lah, biar nggak susah. H dalam kurung 4 ABC. Nah, solusinya gimana? Langkah pertama sampai langkah ke-15. Ya. Langkah pertama sampai langkah ke-15-nya seperti apa? Oke. Ya, itu untuk presensi hari ini. Untuk tugas, ya sebelum saya lupa juga, untuk tugas sampai akhir pekan, ya eh, tugasnya di penugasan itu soal nomor 1 diganti aja ya, soal nomor 1 diganti dengan yang lebih menarik, karena soal nomor 1 udah semua sudah kita kerjakan. Pakai materi 11.1 ya, nah ini 11.1
Ini dia, latihan segitiga Pascal. Tapi ini udah pernah kita buat kan ya, sudah pernah kita buat, tapi ya prosedurnya atau fungsi utamanya ya kalian buat dengan rekursi ya, yang penting ada rekursinya tapi di fungsi atau prosedur utama. Oke, paham ya? Ini soal nomor 1. Soal nomor 2-nya tetap ya, soal nomor 2-nya tetap seperti di modul 12. Oke, paham? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak, kelas lain juga diajari menerahannya, Pak? Iya, karena masuk materi. Walaupun ada kelas saya sendiri ada satu yang nggak sempet. Ya, kelas 1 KS1 dan 1 KS2, kalian 1 KS1 ya, dan 1 KS2 itu sempat saya ajarkan. 1 KS5 nggak sempat, tidak sempat. Ya, terlewat ya. Bukan terlewat, waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup. Terlalu serius mereka saat modul 12. Saat modul 12 terlalu serius. Biasanya nggak keluar di ujian, jadi kalian karena biasanya dosen lain ngelewatin. Nggak apa-apa, itu penting untuk kalian pahami berkaitan dengan rekursi ya. Ya makanya saya jelaskan bahwa saat saya mahasiswa juga saya nggak ngerti jelas apa itu problem menara Hanoi kok bisa selesai dengan begitu ya. Sehingga dulu saya pernah buat kuis ya, pernah buat kuis. Kuisnya itu berlangsung 2 tahun ya, 2 tahun. Tahun pertama nggak ada yang jawab. Yang bisa jawab menyelesaikan problem menara Hanoi, tapi tidak boleh dengan rekursi, harus dengan iterasi. Karena kan kalian udah paham tadi ya, rekursi ya. Kalau terlalu jauh, misalkan mau 64 tadi biar kiamat tadi ya, 64 cakram biar kiamat, itu kalau pakai rekursi nggak selesai-selesai itu komputernya, mungkin kiamat komputernya. Ya, entah berapa lama baru selesai komputernya ya, karena ke inian gitu, terlalu jauh sampai 64 ya. Ini mirip dengan Fibonacci ya. Kalau kalian Fibonacci 64 berapa lama tuh? Kalau Fibonacci kan hanya menghitung ya, hanya menghitung keluar angka. Kalau ini kan tidak, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Ya, kalau hasilnya di print itu berapa lembar itu? 2 pangkat 64 dikurangin 1. Berapa lembar tuh kalau di print halaman? Ya, seperti itu. Ya, dulu saya berikan kuis tidak boleh pakai rekursi, tapi pakai iterasi. Yang bisa jawab saya kasih tambahan 50 poin. 50 poin. Bukan poin UTS atau UAS, tapi 50 poin nilai akhir, nilai rata-rata. Jadi kalau dia bisa jawab, untuk orang yang pertama, untuk orang yang pertama jawab ya, jadi UTS 50, UAS 50, tugas 50, dia sudah dapat 100 poin. Tahun pertama nggak ada yang ngerjakan, entah nggak bisa, nggak ada yang mau ngerjakan, nggak tahu. Tahun kedua ada yang ngerjakan, dan benar. Namanya, sampai saya ingat namanya, itu udah berapa tahun yang lalu ya. Kayaknya udah lama deh, saya juga lupa berapa tahun lalu tuh. Ya, mungkin ada 70 tahun lalu kali. Namanya masih ingat ya, Stephen Yuen. Gitu ya. Karena spesial, jadi saya ingat terus. Ya, Stephen Yuen orang Minang ya. Sampai hafal. Ya. Orang Minang kadang-kadang namanya suka aneh-aneh memang ya. Ada orang Minang sini. Bukan orang Padang ya. Nanti saya bilang Provinsi Padang. Ada Pak, orang Minang. Ada. Aneh sih. Bukan Provinsi Padang tapi kan.
Karena ada presidenta dari negara mana itu nyebutin Provinsi Padang. Ya, itu biar rame aja, kata beliau ya. Oke ya, ada pertanyaan? Silakan. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak ngerti. Pahami lah. Saya dulu nggak ngerti karena nggak ngerti bahasanya. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada hari ini kita cukupkan ya. Jadi kita bisa berakhir pekan selesai. Oh, saya aja ya, karena kalian banyak tugas ya. Ya, ya tetap bisa lah berakhir pekan. Nikmati saja tugasnya. Tugas kalian nikmati. Saya juga banyak tugas yang lain ya. Tugas yang lain saya juga banyak ya. Kita nikmati saja tugasnya. Kita kerjakan dengan hati bahagia. Jangan dengan bersungut-sungut rugi, karena kalian tetap harus mengerjakan. Oke, baik, hari ini lebih kurang saya mohon maaf. Nanti saya berikan tugas di ini ya, di Google Classroom ya. Biasa akhir pekan mengumpulkannya. Oke, baik, hari ini lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan akhir pekan kalian ya sambil mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen ya bisa kalian selesaikan dengan baik dan ya dengan hati yang senang ya mengerjakannya. Oke, itu saja hari ini, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Pak. kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin live ya.